saya pesankan ini perhatian untuk Bupati juga. Kalau tidak mampu kepala WLP-nya ganti, tidak ngerti peraturan, masa melanggar 3 aturan itu. Nah, saya berani tantang kepala WLP-nya tentang paket ini, saya berani fasilitasi berdebat dengan dia tentang ini. Silakan saudara golput. Pertama, saya jelaskan dulu legal standing saya menyatakan ini. Nah, legal standing saya sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, saya ada keanggotaan di Gapkendo, jadi di Undang-Undang Jasa Konstruksi saya dinyatakan itu masyarakat jasa konstruksi. Jadi saya sangat kompeten untuk menyatakan ini bahwa UKBJ Kabupaten Samosir telah melangkahi peraturan Presiden nomor 16 pasal 44 ayat 9 di mana dilarang menambah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif, sehingga UKBJ Kabupaten Samosir tidak memberi ruang untuk pengusaha-pengusaha lokal. Terbukti dari pemenangan baru diumumkan baru-baru ini, 2 dari Jakarta, 2 dari Medan. Hanya yang kecil-kecil saja untuk pengusaha lokal. Saya daftar, tapi saya tidak mengikuti karena tidak memberi ruang untuk perusahaan saya. Saya usaha kecil, jadi tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Pokja. Jadi saya memutuskan hanya daftar aja, tidak mengikuti, karena sia-sia saya ikutin kalau tidak mampu mengikuti persyaratannya. Di peraturannya jelas dan sangat jelas itu dilarang. Kalau kita baca di peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 44 ayat 9 itu jelas Pokja dilarang menambah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif. Dan baru-baru ini dipertegas lagi oleh Kepala LKPP melalui surat edarannya. Itu surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses penjualan pengadaan. Tetapi itu tidak digubris oleh UKBJ Kabupaten Samosir. Dia tetap mempertahankan untuk mengarahkan siapa pemenang yang diinginkan. Sudah pasti dong, kalau dia mau memang berpihak ke masyarakat Samosir, ya pasti syaratnya dilonggarkan. Tidak mungkin minta AMP dia, tidak mungkin dia minta AMP itu apa, Pak? Aspal Mixing Plan. Mana ada di Samosir yang punya itu? Kalau misalnya dibikin sewa, mana sanggup usaha kecil untuk menginstalasinya di Samosir? Bagunya aja tidak sanggup untuk menginstalasi AMP-nya. Kita contoh lah Uta Ginjang, pakai Uta Ginjang yang 9 miliar. Mana cukup untuk UMP 9 miliar? Dan secara logika, di mana mau ada UMP di Uta Ginjang? Di mana ada lokasinya? Jadi itu dia sengaja membuat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi pengusaha lokal. Nah itu seperti di bab 3 ya, kalau tidak salah di poin 13. Nah, dia itu menambahkan perhitungan kebutuhan tenaga dan bahan material. Kita kan kalau cara menghitung kebutuhan tenaga ini sudah kita tanya dan izin tidak digubris ya. Perhitungan itu dia koefisien dikali volume. Bagaimana kita menghitung kebutuhan tenaga sedangkan Pokja tidak melampirkan koefisien? Apa yang kita kali? Jadi bagaimana kita cara mungkin menghitungnya? Orang bisa menghitungnya kalau sudah ada bocoran soft copy. Itu pasti dibocorkan. Kalau saya ngerti bikin penawaran, tahu saya sih itu prosesnya, tapi tidak bisa saya kali. Karena koefisiennya kosong. Kalau yang bisa bikin koefisiennya berarti bocor itu. Saya berani
siapa yang bikin penawarannya tanpa dikasih soft copy, bikin tulisannya biar saya bertaruh sama dia. Di sini nggak dia bikin. Jadi ini paling buruk selama Kabupaten Samosir, ini pelelangan paling buruk. Jelas pas dari indikasi persekongkolan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, jelas tidak mungkin tidak ada persekongkolan kalau tidak dibuat ini. Kecil. Sekarang kan kecil itu sampai 15 miliar. Iya. Jadi harusnya kan kalau memang Pemkab Sawo serius membangun pengusaha lokal, harusnya persyaratan itu dia kurangin. Dia ini sekarang berpihak ke pengusaha luar. Jadi saya pesankan ini perhatian untuk Bupati juga. Kalau tidak mampu kepala WLP-nya itu ganti, tidak ngerti peraturan, masa melanggar 3 aturan itu. Nah, saya berani tantang kepala WLP-nya tentang paket ini, saya berani fasilitasi berdebat dengan dia tentang ini. Silakan saudara Golkri. Biar saya ada dia berdebat tentang ini. Harusnya kan dia itu membuat dokumen itu cukup misalnya kalau hot mic, ya minta saja dukungan dia bahwa produsen hot mic mau memberi dia hot mic. Nah, Crusher misalnya, kasih aja dukungan bahwa perusahaan Crusher itu mau memberi dia material, misalnya untuk mic base-nya itu mau, jangan menjadi peralatan. Itu hal yang susah. Jadi kalau tetap ini kalau untuk dia peralatan, berarti dia tidak memberi ruang ke pengusaha kecil atau pengusaha lokal. Proses tender ini kan tidak perlu komunikasi itu dilarang. Seyogianya dia umumkan di daftar, tidak perlu ada komunikasi lain. Tapi kalau dia berpihak ke pengusaha lokal, itu mudah untuk orang lokal. Kalau memang tujuan kabupaten ini mau mensejahterakan masyarakatnya, ini kan mensejahterakan pengusaha Jakarta dan Medan, itu membunuh pengusaha lokal. Nah, sudah jelas kita bilang tadi, yang dilanggarnya itu apa? Nah, dia pasal 44 ayat 9 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya nomor 12 tahun 2021, ditambah lagi surat edaran Kepala LKPP nomor 5 tahun 2022 tentang penegasan larangan penambahan syarat. Ini langkah kita nanti yang pertama ini, Kepala WLP ini kita lapor dulu ke Hakim Inspektorat. Itu langkah kita pertama nanti. Baru langkah selanjutnya ataukah kita PTWN atau perbuatan melawan hukum akan kita pertimbangkan nanti. Tapi bagaimana respon Afif itu kita tunggu dulu nanti. Atau memang seperti yang beredar di masyarakat, Afif itu hanya apa aja, asal ada aja, tidak mau menyelidiki, itu kita pertimbangkan nanti. Nah, ini yang pas pertanyaannya. AMP itu di Kabupaten Samosir tidak ada, tapi untuk syarat lelang itu sudah dimulai dari tahun kemarin sama Crusher. Tetapi boleh Bapak lihat, ada nggak yang di lapangan itu kemarin? Dan ini pun Bapak-Bapak nanti harus perhatikan, ada nggak dibawa ke lapangan MP sama Crusher-nya? Berarti ini kan betul-betul hanya untuk konspirasi kan? Untuk memuluskan perusahaan dari luar. Jadi dari tahun kemarin udah dibuat ini, diulang lagi karena sukses tahun kemarin, diulang lagi tahun ini. Kalau ini secara logika ya, dan perusahaan yang dimenangkan ini pun saya rasa tidak mungkin punya MP. Paling nanti beli hot mic ini dari produsen MP di sini. Saya berani bertaruh kan perusahaan yang dimenangkan itu tidak ada MP-nya. Kalau ada MP-nya tidak datang saya ke Samosir ini, itulah. Kalau saya di Jakarta,
jadi pengusaha, saya punya MP, dia jual, oh biar aja saya di Jakarta, ngapain datang ke Samosir ini saya? Membuat, mau ngerjain bagus segitu, rugilah saya. Ya kan? Itu loh guys, tapi ini mungkin, saya tidak tahu ya, mungkin adalah hubungannya ke penguasa, ayo kamu kemari, biar saya kasih paket ini, nah, nanti bisa kita atur, diatur lah ini, persyaratannya ini. Nah, jadi, walaupun ini tidak bisa menyediakan nanti tutup sebelah mata, itu nggak perlu kita apa. Jadi, saya tekankan sekali lagi, mari kita bertaruh, pelaksanaannya nanti tidak ada MP, tidak ada tracer. Itu kita pastikan itu di lapangan. Sama-sama kita melihat nanti, sangat yakin. Nanti siapa lawan saya bertaruh bisa. Tidak ada itu nanti di lapangan. Mari kita cek. Jangan canda ganda, di sana bisa begini, di sini enggak. Nah, itu untuk lupa saya jumlahnya. Tapi kalau Bapak lihat di situ, di LPC itu, hampir semua pengusaha lokal gugur. Gugurnya di sini semua. Iya, persyaratan di persyaratan ini, di MP ini. Yang mempersyaratkan MP ini 5 paket. 5 paket? Iya, sama kerasnya. Terus yang mempersyaratkan perhitungan bahan ini semua paket, 6 paket. Nah, harapan kita, apalagi untuk KPJ Kabupaten Samosir, ya sudahlah, kita tidak perlu bilang ringankan pengusaha lokal, persyaratan pengusaha lokal, pengusaha kecil. Jalankanlah sesuai aturannya, mana regulasi. Kalau dilarang ini, silakanlah, jangan tabrak lagi. Nah, dilarang misalnya menambah persyaratan teknis, ya udah jangan ditabrak lagi. Biar kompetisinya fair. Biar kami pun para pengusaha terlatih untuk berkompetisi yang fair.